dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kejebaran Rahmaniyah. Sabda beliau khususnya kepada segenap murid-murid pria maupun wanita, tua maupun muda, sebagai berikut. Semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tidak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid. Berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi Rabbi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyafilah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik bisikan iblis yang selalu menyelinap ke dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Bergaulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Dua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, ajabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, atau badan susah hati payah. Tiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Sebaiknya harus dituntun, dibimbing, dan dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karenanya mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Adam alaihissalam. Mengingat surah Isra ayat 70 yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan menimbulkan kekecewaan. Mengingat surat Al-Ma'idah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6 yang artinya, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku.
Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai. Tetapi janganlah sekali-sekali ikut campur. Coba renungan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah loh dinawi. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-sekali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna atau cager bager. Tiada lain amalan torekoh qadariyah wa naqsabandiyah. Amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan surah ayat 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwah tertanda Ki Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Rangkaian mutiara: 1. Jangan benci kepada ulama sejaman. 2. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan bergerak duduk bersimpuh walaupun terpanah, atau jangan berhenti beramal meskipun disakiti orang. 5. Mesti kasih kepada orang yang benci padamu. Kehendak Guru